Halo Sobat Sketsa. Jumpa lagi di Sketcast, Sketsa Podcast. podcast yang setia menemani kalian dengan membahas isu-isu terbaru dan pastinya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, kenalin aku Nafik. Dan aku Vina. Di episode 11 ini kita akan membahas topik yang lagi deket banget sama kita. Oke, topik kita pada episode ini yaitu FOMO, saat eksistensi dan validasi jadi prioritas utama para Gen Z. Wah, menarik banget nih Kak. Berarti kita akan membahas alasan-alasan kita para Gen Z ini kenapa bisa sangat FOMO sama sesuatu gitu ya Kak. Bener banget nih Nafik. Jadi pastinya di episode ini nih kita bakal mengulik dari sudut pandang narasumber kita, dan tentunya itu menarik dan seru abis lah pokoknya. Nah, Kakak sendiri nih termasuk tipe orang yang gampang FOMO nggak nih Kak? Waduh, kalau aku sendiri sih kalau dikata FOMO sih pasti iya ya, tapi nggak terlalu yang sampai terbawa arus gitu. Nah, kalau Nafik sendiri nih gimana nih? Aku sama Kakak sih, nggak terlalu yang harus banget ngikutin tren, yang penting sedikit-sedikit tahu lah apa yang lagi rame dibahas gitu loh. Nah, mesti kalian penasaran nggak sih alasan kenapa ada orang yang gampang FOMO, ada yang enggak? Nah, buat kalian yang penasaran, pantengin terus podcast ini sampai selesai karena kita bakal ada narasumber yang tentunya sangat asik dan kece banget nih, Nafi. Nah, betul sekali nih Kak. Nah, kali ini kita kedatangan Kak Deriva dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo Kak. Halo Nafik dan Vina. Halo, gimana nih Kak kabarnya? Sejauh ini sih sering kehujanan ya. Purwokerto tiap hari hujan. Oke, Iya. BTW Kak, sebelum kita memulai obrolan yang asik banget nih, mungkin kakaknya boleh nih perkenalan dulu biar sobat-sobat sketsa nih kenal gitu. Halo Sobat Sketsa, kenalin nama aku Deriva, Rizatifa Mariska, biasa dipanggil Deriva, Derifa. Iya, tolong. Kalau susah Deri aja ya, Deri aja nggak apa-apa. Aku sekarang udah semester 8, hubungan internasional, dan aku mau lulus. Yeay, selamat nih Kak. Congrats. Besok tanggal 10 jangan lupa datang. Jangan lupa datang ya. Jangan lupa datang guys. Oke. Iya. Oke. Apa lagi ya? Asal kota mungkin Kak, boleh? Aku jauh, aku dari Lampung guys. Wow. Luar pulau. Iya, seberang orang pulau. Sumatera. Tadinya kirain aku dari orang mana nih, tebak. Jawa aja. Jawa aja. Iya. Jakarta. Iya, Masih Jakarta. Iya. Masih Jakarta. Enggak, aku dari Lampung. Mukanya jaksel abis Nah, ya. Muka-muka jaksel gitu. Iya, tapi sayangnya sih aku memang dari Lampung, lahir dan besar di Lampung. Oke, di berarti daerah Sumatera. tiba-tiba ke Unsut gitu ya. Iya lagi. Oke Kak, ngomong-ngomong soal semester akhir nih Kak, kira-kira nih Kak Der tuh lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Sebenarnya lagi running project. Dan Wow. itu tuh projectnya scale-nya nasional dan beberapa sempet tektokan internasional juga, jadi kayak agak drain juga ya, abis ngurusin skripsi terus ngurusin project ini kayak Pusing ya guys. ya, pusing banget jujur. Tapi pastinya pengalaman itu sangat berkesan gitu kan. Of course, sangat berkesan karena aku aja udah pede nih sekarang untuk sharing pengalaman aku di sini gitu. Nah, kan tema podcast kita kali ini kan FOMO nih Kak. Nah, menurut Kakak FOMO itu apa sih Kak? Apakah setiap hal yang viral itu pasti FOMO? Sebenarnya FOMO kita lihat dari definisinya dulu kali ya. FOMO itu kan fear of missing out. Jadi itu sesuatu hal yang kayak kita anxiety kalau misalnya kita nggak ngikutin hal-hal yang viral itu. Tapi apakah hal yang viral itu semuanya baik? Kan enggak. Dan apakah hal yang viral itu semuanya buruk? Kan enggak juga gitu. Tapi apakah hal yang viral itu harus di-FOMO-in semua? Enggak juga. Kita sendiri yang punya remnya kan. Makanya kalau menurut aku sih, gimana cara kita bisa ngedefinisiin FOMO itu balik lagi kayak standarisasi FOMO menurut kalian itu gimana sih? Apakah itu berdampak baik ke kalian? Contohnya kayak aku FOMO banget sebenarnya, kayak FOMO banget. Contohnya Kak? Contohnya aku kemarin ngikut mentorship Kak Maudy Ayunda. Oh. Iya, aku mentinya Kak Maudy Ayunda di tahun 2024.
Di studi Nantinya enggak, aku ininya Kak Maudy Ayunda itu mentor aku Wow. selama 3 bulan 5 bulan gitu. Oh. Iya. Wow. Itu dari FOMO. Oh my god, itu dari FOMO. FOMO yang positif FOMO ya yang guys. positif. Benar. Jadi waktu itu sekedar lihat IG terus scrolling ya biasa dumb scrolling kan. Habis itu kok Kak Maudy buka mentorship nih. Ya udah habis itu aku pelajarin dan ya aku kena FOMO tapi yang positif. Wow, keren banget ya. Keren banget ya. Selain FOMO itu Kak, ada nggak sih FOMO lain kayak apa? Velocity mungkin ya? Oh jelas. Setiap Velocity. bukber aku Velocity. Sampai muak nggak tuh Kak? Udah sampai hafal, tiba-tiba Sampai gini hafal. terus. Setiap skripsi temanku langsung login ngapain, langsung liatin DC TikTok, apalin ini 5 menit langsung hafal ya. enggak, aku sejam. Wow. Dan itu buat masih nggak apal-apal sampai sekarang. Aku sering banget di send video velocity untuk diapalin gitu sebelum skripsian. Nggak mungkin nanti habis ini kita tes kader buat velocity. Aduh. Nah, boleh tuh, boleh. Terakhir. Boleh ya. Boleh ya. Ayo kader velocity. Boleh. Yang muda request yang muda. Yang muda. Oke nih Kak, ngomong-ngomong soal FOMO nih Kak. Kalau menurut kader, kenapa sih banyak Gen Z ini banyak yang ikut-ikutan FOMO gitu? Kebawa arus FOMO gitu. Tapi aku tanya dulu deh sama teman-teman, sehari megang HP tuh berapa jam? Wow. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Berapa? Lebih dari berapa? Lebih Selain dari jam itu. tidur dan makan. Ya. Selain tidur dan makan pasti Selain- megang. Oh, kamu ke kamar mandi bawah. Masih satu itu berarti enggak ya? Iya. Selain itu. Kalau aku berarti berapa ya? Ya kayak sama sih, hampir sama kayak Nafik gitu loh. Mungkin 5 jam ke atas kan? Iya. Nah makanya itu, kita kan 5 jam itu pasti kita nge-scroll TikTok, nge-scroll IG, ya kan? Bener. Karena kita sangat dekat sama sosmed, sama teknologi. Makanya mungkin kebanyakan yang sekarang kebanyakan informasi, kebanyakan tren, kebanyakan kayak info locker, info kegiatan, info konferensi, itu semuanya di sosmed semua. Makanya aku lebih mudah untuk kepapar FOMO kalau aku bisa nge-present Gen Z ya. Tapi selain itu juga ada juga Gen Z yang kayak aku krisis identitas nih, aku bingung mau ngapain. Iya kan, kalau kuliah itu bingung kan mau ngapain. Iya, nggak sih? terutama Apalagi- maba sih. Nah, Ya, kan apalagi maba kan. maba. Aku maba dulu kerjaannya scroll IG buat nyari kegiatan. Kegiatan masih bingung mau ngapain. Event-event gitu ya. Iya, tapi gara-gara itu aku jadi banyak dapat aktivitas dan chance dari luar, dan itu nge-shape me well sampai sekarang gitu. Wow. Sangat positif Sangat ya. positif sekali. Positif, sangat positif. Belum denger yang negatif, nanti kita spill yang negatif. boleh. Ditonton jutaan penonton. Udah 50 juta kan sekarang? Oh, belum. Oh, amin ya. Langsung viral nih. Nyaingin Sketsa, rintik sendu. apa namanya kalau sampai 50 juta ini sketsa bisa dapat endorse nih bisa. Di notis Pak Rektor Nah, ya. siapa tahu gara-gara itu uang turun kan ya buat sketsa kan ya. Seru banget, jokes ya. Ini boleh masuk kan? Kayaknya nggak boleh deh. Tolong tim editor bip. Lanjut. Nah, sepengetahuan dan sepengalaman kakak nih, orang-orang yang FOMO itu benar-benar mencari tahu trennya atau emang karena takut dibilang kudet atau takut dibilang nggak update gitu loh Kak, sama hal yang lagi viral itu. Tapi kalau menurut aku itu balik lagi ke orangnya ya. Kalau misalnya orang itu cuma kayak, aku ikut ini deh, ikut itu deh, tapi tanpa dipikir dulu itu dampaknya positif apa negatif. Contohnya kayak, aku ikut organisasi A karena diajak temen, atau karena sosial media, karena brandingnya bagus. Tapi waktu masuk tuh nggak bagus gitu, karena mungkin dia kurang research soal values organisasinya, cara kerjanya, dan akhirnya ya cuma buang-buang waktu Buang-buang doang, waktu dan tenaga ya, tenaga, emosi juga. Jadi itu jatuhnya FOMO iya, tapi ke arah yang negatif juga iya, capek sendiri, dan ya mungkin itu dibalikin lagi. Dan aku juga pernah di posisi itu, kayak lebih ke karena banyak dumb scrolling di Instagram dan TikTok itu, jadi aku ikut banyak banget kegiatan, kayaknya tuh di 2023 deh. Aku pernah kayak 1 bulan itu bolak-balik keluar kota 4 kali 5 kali, dan Wow. tepar. Jadi aku sering banget bolos
Serius, aku sering banget bolos. Itu bahasa sekarangnya tuh toxic productivity. Itu Bahasa baru, istilah Bahasa baru. istilah baru. Tapi menurut aku itu juga salah satu dampak negatif ya, karena ternyata itu happen juga di aku. Nah, waktu aku ngelakuin 1 bulan bolak-balik itu, setiap kelas itu kan ada maksimum bolos. Ya, Nah, 3 kali. Nah, 3 kali. Aku bisa nyampe 5 kali. Oh, Dan kayaknya waktu itu ada yang sampai 7 kali karena itu pagi terus kan. Dan pagi itu biasanya aku baru pulang, terus capek banget ketiduran, Nggak berangkat. absen gitu. Nah, itu dampak negatifnya. Pertama, aku botak. Karena aku stres, ternyata aku tuh botak. Nah, stress Rontok. language orang beda-beda kan. beda-beda. Beda-beda. Nah, aku tuh botak, terus habis itu capek banget mentalnya, kayak belum sempet sedih tapi udah harus mikir lagi, belum sempet marah udah meeting lagi gitu, jadinya kayak aku capek Nggak banget, bisa ngelepasin emosi gitu Iya. ya Kak. Nah, itu dampak negatifnya juga, aku ke psikolog gara-gara Wow. itu. karena at some point aku udah ngerasa capek banget dan aku belum sempet regulate my emotion, and then waktu itu sempet ngilang berapa hari off device gitu gara-gara terlalu capek itu. Nah, Nah, itu juga dampak negatif. Dampak negatifnya. Nih buat maba nih terutama, jangan FOMO sama kegiatan. Iya. Ikut teman. Iya. gabung UKM sesuai kemampuan kalian. Betul. Betul, setuju banget, setuju. Catat. Apalagi sama orang-orang yang akhirnya mungkin nggak kuat, terus abis itu mereka ngilang aja gitu. Kan Waduh. kita bingung ya sebagai timnya. Ya nggak betul sih? banget nih. Merugikan diri sendiri sama teman Tim, iya benar. Udah join tiba-tiba ngilang. Iya, itu susah banget. Tiba-tiba sih. ghosting ya. Di ghosting. Sering banget di ghosting nih Kak. Pengalaman ya. Iya. Aku enggak. Aku enggak ya, mohon maaf ya. Gimana? Aku enggak ya. Oh enggak, dia pelaku berarti Kak. Oh, gitu. Enggak kan, enggak pernah Enggak. kan? Enggak pernah. Fisip kok. Fisip harus kayak gitu. Senior nih, senior. Jangan-jangan culture itu ya. Iya, kayaknya. Lanjut. Ngomong-ngomong dampak nih Kak. Hmm. Ada nggak sih selain disebutin udah kan di disebutin? beberapa ya. Nggak usah. Ada dampak lain nggak itu? Oh, iya. Boleh. Tadi kan oke Kak, tadi kan ngomong masalah dampak gitu kan. Ada nggak sih dampak-dampak lain gitu yang positif maupun negatif di era FOMO ini? Selain dampak yang negatif tadi aku udah sebutin, kayaknya dampak positifnya adalah ya aku sekarang gitu. Aku sekarang dengan banyak chances yang udah dikasih dari luar, itu berkat dari teman-teman aku narik aku juga, kayak Dar ikut ini yuk. Kan aku kan juga ngerasa kayak kalau misalnya kita stuck di sini-sini aja, loh masa Mau mudanya kemana? buat apa gitu. Benar. Karirku bakalan ngapain, dan kedepannya juga aku gimana untuk survive di society, karena there's a lot of people di luar sana yang udah sampai sini sana tapi kita masih Di sini kok aja di sini nggak aja jalan. Stuck. gitu. Apalagi kita di Purwokerto sekarang kan. Jadi waktu semester 1 sampai semester 4 itu aku bener-bener push what is the other change yang bisa aku ambil di luar Unsud, karena aku ngerasa Unsud sangat jauh dengan HI. Iya, Ya, karena aku HI kan. oke. Jadi agak susah untuk dapat kesempatan untuk terlibat sama orang-orang yang berkecimpung juga di HI, yang bahasanya expert atau profesional. Nah, abis dari situ tuh aku mulai keluar kota, yang itu bolak-balik Iya, gitu. bolak-balik. Iya. Dan akhirnya waktu semester 5 tuh aku jadi lebih tahu, oh ternyata aku tuh FOMO karena aku melebihi kapasitasku sendiri. Tapi gara-gara aku nyoba banyak hal, jadi aku tahu gitu, oh ini aku suka, oh ini aku nggak suka. Jadi waktu semester 5 sampai 6 itu aku screening kayak, oh ini kayaknya lebih baik untuk ditinggalin, oh ini lebih baik untuk dilepasin gitu, ini diterusin. Nah, waktu semester 5 itu kesempatan terbesarnya itu ada di Kemendikbud kemarin, MSIB. Ya, aku FOMO gara-gara teman-teman aku itu daftar Kemendikbud, dan akhirnya aku daftar Ikut. juga. Tapi keren Iya. banget loh Kemendikbud guys. Wow. MSIB-nya kemarin. Gimana Kak kesannya? Mbak Jan? Sangat mengesankan ya, soalnya kita langsung, aku itu di bagian partnership, jadi aku sering untuk tektokan meeting sama orang luar, dan kita craft MOU bareng-bareng, terus diskusiin kayak kerjasama antara universitas di Indonesia sama luar negeri itu gimana. Dan ya aku belajar banyak juga soal buat konten, aku sering ikut podcast juga di sana. Dan Pengalaman abis itu- banget. ya abis itu buat apa ya, semacam dokumentasi untuk
beberapa artikel yang harus dipublikasiin sama universitas di Indonesia keluar gitu-gitu. Jadi I learn a lot from FOMO itu, dan akhirnya shape me well di bagian komunikasi. Jadi aku interestnya di bagian partnership, komunikasi, kerjasama gitu-gitu. Walaupun tadinya aku banyak banget nyobanya gitu, tapi sekarang udah mulai terfokus. Wow, keren banget ya narasumber kita kali ini. Wow. Berarti intinya baik buruknya FOMO itu gimana kitanya gitu ya Kak? Betul, karena kalau misalnya kita nggak FOMO, kita kayak boomer dong. Iya. Iya nggak sih? Benar lagi. Iya Benar lagi. Setuju, yang setuju. kayak kurang up to date sama, bahkan menurut aku dengan kita tahu isu-isu sekarang, contohnya ya kayak RUU TNI ya. atau mungkin kayak efisiensi, itu kan Efisiensi. hasil dari FOMO juga kan, karena kita pengen tahu informasi-informasinya. Kalau misalnya kita nggak up to date sama sosmed juga, kita nggak bisa menyuarakan kewajiban kita sebagai mahasiswa nggak sih? Betul, Gitu. setuju. Ya, jadi yang pertama itu harus tahu dulu limit FOMO kalian itu di mana. Limit FOMO sama limit diri sendiri gitu ya Betul. Kak? Iya, betul. Jangan sampai melebihi batas apa yang bisa Kita kita lakukan. Iya, betul. Nah, itu betul. Tapi kalau aku sih dicoba sampai maksimal dulu, baru tahu, baru turun aku. Tapi capek banget sumpah. Yang penting nyoba gitu Yang ya, penting nyoba Kak. ya. risky banget tapi itu. Oke. Cara tiap orang kan beda-beda ya Kak buat nyari ini ya. Betul. Siapa tahu kamu nanti coba di satu hal langsung suka, terus didalemin, terus itu juga lebih bagus sih menurut aku. Karena nggak take effort dan kamu suka gitu. Besok kita coba, Vic. Kita Apa, harus FOMO ke hal-hal yang positif gitu. Ya. Jangan cuma velocity doang kita. Betul. Jangan cuma gini-gini doang. Mungkin nanti kakak ada info-info apa itu yang bagus bisa di-share mungkin. Wah, boleh, Iya, Kak, boleh. Jangan lupa di-share gitu ya, biar kita juga ikutan keren ya. FOMO-nya yang berkualitas gitu FOMO-nya ya. Boleh, berkualitas. FOMO-nya yang keren gitu. Kak Der ini selama akhir-akhir ini gitu ya Kak, ada nggak sih kayak puncak kefomoan itu, puncak Ada. paling FOMO? Ada, aku bahkan kayak hampir 7 hari, biasanya tuh aku seminggu, biasanya itu aku hampir tiap hari tuh ngabarin mama. Tapi gara-gara FOMO ini aku seminggu sama sekali tuh nggak ngechat mama, dan aku dimarahin kayak, kamu ini udah di luar kota, nggak pernah ngabarin, ngilang gitu, ditelepon mamanya nggak bisa. Dan akhirnya aku tahu di situ adalah puncak FOMO aku. Apa yang terjadi waktu aku di puncak FOMO itu yang pertama anxiety ya, karena setiap pagi itu harus mikir, oh ya besok hari ini schedule-nya apa ya gitu, terus hari ini harus ngerjain apa ya. Jadi kadang itu satu hari full kayak mungkin 18-20 jam aku di laptop gitu, sedangkan tidurnya kayak 4 jam, berapa jam, dan itu sumpah itu capek banget dan draining banget. Dan ya mungkin itu adalah the hardest point of my college life ya. Tapi I gain it sekarang, jadi itu benar-benar ngebentuk aku untuk time management, ngajarin aku kalau misalnya kadang kan kita kalau misalnya belum kebentur sendiri belum nyadar ya, Belum tahu rasanya. ya, belum tahu rasanya. Nah setelah udah tahu rasanya itu aku baru kayak bounce back-nya dengan hal-hal yang lebih bagus lagi, time managementnya gitu. Wow. Jadi karena FOMO ini kakak menemukan jadi diri kakak Iya, yang sekarang. iya. Menurut kamu gimana? Apakah kamu sekarang udah FOMO? Belum. Belum FOMO. Masih maba ya, masih Masih raba-raba gitu, raba-raba, masih bingung kegiatan mau ngapain, terus mau ngelakuin apa. Sekarang masih tahap-tahap di tugas semester 2 ini. Aku kan semester 2. Tahap-tahap semester 2 itu tahap di mana tugas-tugas itu udah mulai banyak. Jadi udah baru mulai ya belajar time management, membagi waktu gitu lah. Ya emang sebenarnya agak kaget juga nggak sih, kita kan transisi antara SMA ke kuliah gitu. Terus abis itu banyak tugasnya dan agak lebih serius daripada lebih SMA. serius. Bener lagi. Kayaknya kita harus sering-sering main sama Kak Der deh, biar kita sangat produktif gitu ya. Produktif tapi bermanfaat. Iya betul. Kita harus meninggalkan FOMO kayak scroll Velocity. TikTok 12 jam. Ya Allah, itu nggak Untuk boleh. kamu ya, Kak? Itu kalau weekend udah pusing tuh itu pelampiasannya. Kamu tahu nggak? Kamu tahu fun fact nggak? Otak Apa? kita itu sebenarnya terdiri dari beberapa
momen doang yang bisa kita capture. Kalau misalnya kita itu kebanyakan dumb scrolling, itu jadi informasinya penuh di sini. Jadi kita itu biasanya attention span-nya kurang. Terus habis itu kita ngobrolnya jadi nggak lebih kritis karena kita setiap dapat informasi langsung scroll gitu. Nah, makanya otaknya itu kepenuhan dan kebiasa sama yang pendek-pendek dan akhirnya juga itu berefek sama kualitas pikir kita. Makanya aku kalau TikTok itu kayak mungkin 1 jam 1 hari dan itu berkali-kali gitu. Ya, kayak hidupin api gitu. Oh iya benar. Api kita harus menyala, Bro. Walaupun kayak gitu apinya harus menyala. Juga aku dapat beberapa referensi buat video itu kan dari TikTok ya. Makanya kayak oke, mungkin sejam doang dan makanya sampai sekarang kalau misalnya aku disuruh nonton 1 jam atau 2 jam film, aku masih bisa fokus gitu. Nah, itu cara jaga attention span-ku biar tetap oke gitu. Dengan mengurangi si TikTok ini. Itu sebenarnya merusak banget, sumpah. Tuh guys, catat guys. Informasi yang sangat bermutu. Ya, catat jangan sering-sering scroll TikTok tuh. Iya. Tapi sekarang lumayan sih, kayak informasinya bukan kayak yang musik Kelly dulu. Kelly dulu kan pusing. Gini-gini ya. Iya. Jangan-jangan kakaknya ini ya. Alumni musik Kelly. Alumni. Siapa dulu? Bowo. Iya. Bowo TikTok. Oke, mungkin aku bakal nanyain sih Kak, gimana nih kayak kan kakaknya udah hampir selesai nih di Unsur. Di akhir-akhir semester ini nih Kak, mungkin kakaknya ada kayak apa sih kesulitan gitu ya, kita berbagi pengalaman lah sebelum kita juga melangkah ke arah sana. Aku kesulitan yang paling dasar adalah aku orang Sumatera. Awalnya bahasa Jawa adalah bahasa tabu di aku karena aku nggak tahu bahasa Jawa gitu, karena aku gede di lingkungan yang pakai bahasa Lampung dan pakai bahasa Indonesia gitu. Terus tiba-tiba di sini bahasa Jawa ini ngapak gitu. Lagi iya aku kayak aduh apa ini ya, aku cuma ketap-ketip doang gitu kalau temen-temen aku ngomong. Tapi untungnya sih anak-anak HI di Unsud sekarang di angkatan aku itu kebanyakan orang-orang barat. Jadi kalau misalnya ngobrol tuh masih pakai bahasa Indonesia. Nah, itu kesulitan pertama soal bahasa. Terus soal culture juga di sini kan kerasa banget ya masih budayanya gitu, unggah-ungguhnya gitu. Dan kadang-kadang itu beda sama orang-orang Sumatera yang ngomongnya agak tinggi. Nah, aku pernah dimarahin beberapa kali karena suara aku tinggi dan dikirain marah padahal bukan ya. Padahal nggak marah gitu. Terus yang ketiga adalah transisi antara SMA ke kuliah. Iya. Aku mulai nyadar banget kok kita nggak dikejar-kejar guru, nilainya berdasarkan kita. Betul, IPK aku juga bagus, aku aktif di luar. Wow, keren guys, keren. Contoh lah Kader. Nah, ini adalah permasalahan yang menurut aku agak sulit juga karena aku waktu SMA adalah orang yang academic achiever, terus abis itu waktu kuliah swift agak sedikit ke bagian organisasi dan kegiatan lainnya juga. Awalnya aku kesusahan untuk balance. Pokoknya aku harus paham teori ini, pokoknya aku harus ngapalin ini. Tiba-tiba ikut organisasi sana sini gitu. Itu susah karena apalagi COVID kan. Ya. Kita kebiasaan sama orang-orang ketemu orang. Iya, enggak ketemu orang malah. Maksudnya sebelum COVID kan kita ketemu orang, terus tiba-tiba enggak ketemu orang. Iya, nah itu agak gap juga di aku karena untuk transisi ke ketemu orang langsung itu kayak aduh, kok ketemu orang langsung sih, ini gimana ya interaksi. Kaget lagi. Iya, kaget lagi. Tapi gara-gara itu juga aku trial and error berkali-kali. Jam tidurku itu sebaiknya berapa jam sih biar otakku itu normal. Ternyata 5 jam cukup gitu. Kalau 8 jam malah pusing gitu. Aku belajar soal itu, time management aku, terus mungkin nonton film atau mungkin break dari sosmed gitu. Aku kadang-kadang kayak hari Minggu atau hari Sabtu itu cuma baca buku doang untuk break dari semua hal ini karena kebanyakan informasi tadi aku jadi menganut otakku cuma beberapa persen doang harus untuk dengerin orang atau mungkin kita dengerin orang cerita atau mungkin dengerin dosen ngomong, itu tuh udah ngambil beberapa persen dari otak. Makanya aku ngerasa kayak oke, kalau udah agak overload mendingan di stop dulu dan akhirnya di sini di refleksi sendiri pakai journaling atau gimana biar agak balance gitu. Terus yang terakhir mungkin karena aku terlalu sibuk banget akademik dan organisasi dan beberapa kegiatan lain, jadi aku susah punya teman.
Ya, karena setiap balik ke sini tuh temenku, kok dia udah kenalan sama dia, gitu, kok udah bentuk satu circle, sedangkan aku tuh bolak-balik keluar kota terus gitu loh. Nah, tapi untungnya aku ikut satu organisasi yang ada di Unsud. Nah, di situ aku mulai kayak lebih dekat sama teman-teman satu jurusan, dan ya mereka sekarang jadi circle aku gitu, dan lebih bagus juga sih karena mereka punya kualitas untuk dengerin aku dan punya kualitas juga untuk ngomelin aku gitu. Jadi kayak aku punya banyak hal yang mungkin bisa dianggap positif tapi juga di sisi lain itu negatif. Oke. Ngomong-ngomong soal bahasa nih Kak, kan kakaknya kaget nih ya dari Sumatera ke Jawa. Nah, beberapa tahun akhir-akhir ini kan di Purwokerto lagi kayak ngetren banget nih bahasa Paksel gitu. Oh, Paksel ya guys. Paksel. Kakaknya nih Kayak... ikut gak sih ke bawah arus Paksel itu? Paksel sebenarnya it's really agak sedikit tricky ya buat aku, karena untuk sekarang karena sekali lagi aku itu nggak terlalu banyak di Purwokerto dan lingkungan HI adalah lingkungan yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris biasanya. Nah, aku jarang bisa bahasa ngapa gitu. Paling aku tahu kencot sama apa ya? Madang. Iya, madang itu aku tahu. Nah, mungkin yang berkaitan sama makanan itu aku tahu. Oke. Nah, makanya kalau misalnya orang-orang ada yang ngapak jaksel, kayaknya aku bakal ketawa. Appreciate aja. That's the language, bro. Yeah. Okay. Tapi itu ngapak jaksel bisa nyeper itu bisa kayak karena FOMO juga nggak sih Kak? Bisa jadi. Soalnya kan mungkin anak-anak jaksel itu kan pada bahasa Indonesia mix bahasa Inggris. Ya mungkin ini lebih ke bahasa Jawa mix bahasa Inggris kali ya. Iya. Ikut FOMO. Gitu. Kalau Nafit nih ikut FOMO Paksel nggak? Secara kan orang Jawa gitu, makanya orang Purwokerto asli. Medok banget malah. Ya justru Paksel itu yang harus medok. Iya. Nggak bagus loh malah, nggak enak didengerin malah aku kalau ngomong Paksel kayak gitu. Coba Fik. Nggak lah. Semua orang itu yang menurut aku sportif ya, itu pasti bakal support semua label bahasa Inggris kamu atau semua logat bahasa Inggris kamu. Itu bakal diapresiasi. Kalau enggak berarti dia iri sama kamu. Udah biarin. Nanti untuk penutup nih Kak, terakhir nih. Ada saran kah atau tips kah untuk generasi muda ini di era gempuran FOMO ini? Kalau dari perspektif aku sendiri sebagai mahasiswa tahun akhir untuk adik-adikku ya. Jadi yang pertama, tahu dulu FOMO-nya itu kira-kira buat personal development kalian lebih positif apa negatif. Biasanya juga ada yang personal development-nya lebih negatif kan gara-gara FOMO ini, atau mungkin cuma kelebihan informasi gara-gara berita jelek gitu. Terus yang kedua itu dilihat lagi kayak sumbernya kredibel nggak. Kalau misalnya kita mau FOMO, orang yang ngeluarin tren itu sebenarnya bagus atau enggak dijadiin percontohan, atau mungkin kita ngikutin style-nya mereka. Contohnya kalau misalnya temen kalian tuh track record-nya bagus gak? Kalau misalnya track record-nya bagus, ya udah kalian bisa lihat lagi, oh ternyata institusinya atau mungkin organisasinya tuh bagus juga gitu untuk kalian, dan passion juga kalian ke situ. Contohnya kayak oh ya kamu suka komunikasi, terus abis itu join ke podcast, berarti itu kan inline kan sama jurusan kamu. Walaupun kamu belum tahu kamu suka apa enggak, tapi itu inline sama jurusan kamu gitu, dan inline juga sama cita-cita kamu ke depannya karena kamu ilmu komunikasi gitu. Terus dilihat lagi selama kamu ngejalanin, kan itu ya. Setelah waktu kamu ngejalanin tuh kamu enjoy nggak? Kalau misalnya kamu tiba-tiba enjoy, ya udah dilanjutin aja. Tapi kalau misalnya nggak enjoy, kamu stop dulu mikir kayak ini sebenarnya aku tuh FOMO atau mungkin aku belum nemu aja celahnya, aku suka di mana di sini. Terus kamu bisa ngobrol sama atasan kamu kayak kepala departemen atau mungkin presidennya langsung, diajak ngobrol ini gimana ya gini. Nanti kalau misalnya kamu dapat feedback yang bagus, berarti kamu ada di lingkungan yang tepat. Tapi kalau misalnya feedbacknya jelek, berarti kamu nggak ada di lingkungan yang tepat gitu. Jadi selama kamu ngejalanin FOMO-an itu harus dipikir lagi, oh ya selama ngejalanin gimana sih. Nah setelahnya ini kayak aku sekarang, aku evaluasi semuanya. Oh aku jadi paham, aku nggak suka ini, aku nggak suka itu, tapi aku adalah orang yang bertanggung jawab sama kata-kataku. Jadi kalau misalnya aku ikut ini ya aku harus sampai akhir gitu.
Nah kalau misalnya udah nyampe akhir ternyata aku nggak suka, ya udah Jangan diulangin. tinggalin. Ya jangan diulangin lagi. Kalau diulangin lagi FOMO FOMO lagi, lagi. FOMO yang Negatif. 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 Iya. FOMO mulu. Iya. Berarti FOMO itu selama buat kita mencari tahu jadi diri kita di suatu hal itu nggak apa-apa ya kan? Selagi masih Selagi positif. masih positif gitu Menurut ya, Kak? aku justru kuliah adalah tempatnya FOMO. Karena kalau misalnya kita nggak FOMO selama kuliah, nanti kita bakalan lebih bingung lagi abis kuliah kita mau kemana sih, karena kita nggak tahu kita siapa dan kita bahkan nggak tahu passion kita di mana gitu. Makanya selama kuliah ini please do trial and error as much as possible dan sesuai kemampuan kalian, dan di situ nanti kalian baru ngeh nih, oh waktu kerja itu ternyata aku lebih suka di sini daripada di situ gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak inline sama jurusan, tapi inline sama passion Passion, kalian. Yeah. Wow, sangat menarik ya Sangat menarik perbincangan sekali ya. kita kali ini. Tapi sayangnya waktu kita udah habis nih, Kak. Ya. Ya sayang banget ya. Sayang banget. Oke, jadi kesimpulannya di podcast kali ini yaitu FOMO itu manusiawi ya. Manusiawi. Tapi jangan lupa nih, ada pepatah yang mengatakan bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tuh, Tapi Tahu ada nggak, Kak? baiknya, Kak. Ada yang Tahu lebih nggak, baik apa kalau yang nggak yang baik. berlebihan nggak baik? Apa tuh? Yang baik. Duit, Betul. pahala bro. Betul sekali. Kebanyakan duit itu bagus loh. Iya. Kita bisa foya-foya. Koruptor tapi kebanyakan duit gak bagus. Jadi ngomong FOMO ya, kita kalau nggak FOMO juga nggak apa-apa ya. Kalau sekedar kita main games atau cuma makan Indomie itu juga hidup nggak sih, Nafik? Itu kenikmatan itu. Iya. Di tengah kesibukan dunia ini bisa santai sebentar itu kenikmatan. Wah, itu kegiatannya Nafik sehari-hari guys. Ya nggak sih, Nafik? Ya. Iya gitu aja. Oke, mungkin kita cukupkan segini ya Kak, karena waktu kita udah terbatas. Dan Terima kasih sebesar-besarnya sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Semoga apa yang kakak berikan ini bisa menjadi apa ya namanya ya? inspirasi bagi teman-teman dan tentunya kita ya, Kita Fik. ya, kita terima kasih buat pengalamannya itu luar biasa. buat Sangat kita. menginspirasi Kak. Oke, makasih juga ya karena udah ngundang aku ke sini. Yes, It's really great discussion. Ya, Kita juga terima kasih banget. Terima kasih udah meluangkan waktunya Kak di sela-sela kesibukan. Jadi sampai di sini aja ya episode 11 kali ini. Jangan lupa untuk like, follow, dan share tentunya. Dan terima kasih juga buat sobat-sobat Sketsa yang udah mendengarkan podcast ini. Dan jangan lupa subscribe, follow di platform favorit kalian. Jangan lupa ketinggalan episode Sketcast berikutnya. Aku Vina. Aku Nafik dan aku Deriva. Kami pamit undur diri. Bye-bye.